tahu nama saya ya, Gloria Atmaja. Dan saya ini adalah wanita single. Dan tahun ini saya berusia 61 tahun. Dan saya nggak menyangka saya bisa mengenal Tuhan tahun 86. Sebelumnya saya bukan orang Kristen. Keluarga kami juga bukan Kristen. Tetapi melalui peristiwa saya anak yang ketujuh, anak yang bungsu. Anak bungsu ini yang kenal Tuhan. Lalu kemudian saya akhirnya boleh memenangkan satu demi satu keluarga saya. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Kita baca firman Tuhan dulu. Kita baca firman Tuhan ya. Kita baca sama-sama, ini ayat firman Tuhan yang luar biasa. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Hari ini firman Tuhan diambil dari surat Korintus. Korintus ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Paulus menuliskan firman Tuhan ini adalah untuk kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, yaitu supaya mereka jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi maksudnya kepada dia menekankan, dia menguatkan, dia menubuhkan, menasehati jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus ini supaya mereka ada di dalam Kristus. Untuk kita mau menjadi ciptaan Tuhan yang baru, kita nggak bisa merubah status kita dari agama yang lama menjadi agama kita, yaitu Kristen. Bukan itu menjadi ciptaan yang baru. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan, yang pertama untuk mau diubahkan, yaitu kita harus ada di dalam Kristus. Kenapa Rasul Paulus mengatakan ini? Ada sesuatu yang terjadi di Korintus. Korintus ini adalah sebuah kota. Kota ini ada pelabuhannya. Jadi di kota Korintus ini terdapat dua kejahatan. Karena yang berhubungan dengan pelabuhan di kota Korintus, yaitu adanya kejahatan. Yang pertama, adanya prostitusi. Lalu kemudian kalau satu kota ada pelabuhan, berarti ada berbagai macam bangsa dari berbagai macam negara, mereka itu datang ke kota tersebut. Setuju nggak? Benar? Gitu ya. Kalau ada berbagai macam bangsa ya dari berbagai macam negara datang ke tempat kota ini, berarti di tempat tersebut karena ada berbagai macam bangsa, pasti terdapat penyembahan berbagai macam budaya. Setuju nggak? Setuju ya. Kalau satu tempat, kalau satu daerah terdapat berbagai macam budaya, pasti di tempat itu terjadi penyembahan berhala. Dua kejahatan inilah yang ada di Korintus, yaitu prostitusi dan penyembahan berhala. Untuk itu, supaya jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus tidak terkena kejahatan ini, maka Rasul Paulus menasehati mereka untuk hidup di dalam Kristus. Apa maksudnya ada di dalam? Apa sih ada di dalam Kristus? Saudara, ada orang-orang yang bilang gini, Bu, saya sudah ada di dalam Kristus. Saya sejak di dalam kandungan mama saya sudah jadi Kristen. Popo saya Kristen. Bahkan majelis. Otomatis ketika saya lahir, saya jadi Kristen. Apakah ini yang disebut orang hidup di dalam Kristus? Apa disebut orang percaya? Ada lagi orang bilang gini, Bu, saya udah jadi Kristen atau jadi orang percaya. Karena apa? Saya percaya Tuhan Yesus mati dan 3 hari dia bangkit naik ke surga. Dia lahir di kandang domba, aku percaya. Apa ini yang disebut orang percaya? Saudara, kalau masih percaya, orang Kristen yang percaya seperti itu belum kategori orang percaya. Itu baru namanya orang
baru percaya sejarah. Belum percaya yang dikatakan hidup di dalam Kristus. Bu, saya udah dalam Kristus, Bu. Nggak percaya, Bu. Lihat nih, kalung saya. Rantainya besar. Ya kan? Anting-antingnya besar. Ibu masih nggak percaya. Nih saya buka baju, nih tato saya. Nah, keren. Berarti bukan Kristus di dalam diri saya. Dia nempel, Bu. Tuh, nempel. Saudara, bukan itu yang ada di dalam Kristus atau kebenaran. Ada di dalam Kristus, yaitu kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran? Mau nggak mau kita harus baca Alkitab setiap hari. Kita nggak bisa mengandalkan pendeta, mengandalkan siapapun. Tapi yang kita harus andalkan adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang bisa kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Kita nggak usah nunggu pendeta tumpang tangan untuk sembuhkan nggak usah. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang nantinya akan menyembuhkan kita. Amin. Amin. Mau disembuhkan Tuhan? Mau dijawab doanya? Mau menjadi anak Tuhan yang kuat dan teguh? Saudara, yang saudara lihat di depan saudara ini, ya, Gloria, wanita yang kecil gitu ya. Dulunya nggak seperti ini. Saya mungkin kalau berdiri, kalau bukan proses Tuhan, bisa gemeteran. Bicaranya gagap, ketemu orang aja penuh ketakutan. Tetapi saya melatih, tahun 86 saya belajar firman. Saya mentaati firman. Dan saya selalu dapat janji-janji Tuhan. Firman ini aku mau digenapi dalam hidup. Jadi satu demi satu firman Tuhan itu digenapi di dalam hidup saya. Amin. Mau saudara? Yang kedua, untuk kita mau diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Untuk apa Yesus yang kita sudah undang di dalam hidup kita? Untuk apa? Untuk apa firman Tuhan yang sudah kita dengar? Untuk apa? Yang kedua, Tuhan ingin melalui firman Tuhan yang kita dengar diubahkan. Kita diubahkan bukan menurut ukuran standar dunia. Tapi kita mau diubahkan menurut ukurannya Tuhan. Saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bicara tentang perubahan. Menjadi ciptaan yang baru. Kalau dengar kata baru, seneng gak? Hah? Asal jangan dapat istri baru, suami baru, pacar baru. Tetapi kalau mendapat sesuatu yang baru gitu ya, dikasih tas yang baru oleh suami. Seneng gak? Dikasih parfum yang baru nih, aku belum, seneng gak? Tapi kalau kita dikasih sesuatu yang baru, kita diam aja atau kita ambil? Ya? Ambil kan? Iya kan? Kalau kita ambil itu maksudnya apa? Bertindak. Kita bertindak, kita ambil seperti itu. Begitu juga untuk kita mau diubahkan Tuhan, kita harus bertindak dengan iman. Kita yakin Tuhan itu bukannya jauh di mana, nggak tahu Tuhan itu. Tetapi Tuhan ada di dalam dekat hidup kita. Amin. Saudara, apa sih yang dimaksudkan diubahkan menjadi ciptaan yang baru? Apanya yang diubahkan menjadi ciptaan yang baru? Bukan ketika kita percaya Tuhan, kita disembuhkan. Bukannya doa-doa kita didengar Tuhan. Bukannya hidup kita jadi orang Kristen, tambah hari, tambah diberkati. Bukan. Tetapi bukan berarti hal-hal tersebut tidak mengikuti kita. Itu pasti mengikuti kita. Tapi itu nomor kesekian. Yaitu apa yang diubahkan? Kita mau baca dari 2 Korintus 4 ayat 16. Apa yang diubahkan? 2 Korintus 4 ayat 16. Saya bacakan ya.
Yang bisa nggak kita baca sama-sama, buka itunya, HP-nya? Ini ayat bagus banget. Sudah? Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah ya? 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, ternyata tanpa kita sadari, di dalam diri kita ini ada dua manusia, kata firman. Manusia lahiriah dan manusia batinia. Manusia lahiriah dikatakan semakin merosot. Saudara, di sini yang paling tua saya. Yang di sini semuanya muda-muda, ya, kecuali tante ya. Kita sama-sama ya tante. Makin merosot. Kenapa? Yang saya rasakan kalau saya pergi ke daerah-daerah ya. Sekarang kalau sampai saya nggak bisa langsung pelayanan. Saya harus stay, harus rest dalam 1 hari untuk kumpulin tenaga. Besoknya saya baru bisa berbicara. Lalu kemudian apalagi yang berubah makin merosot? Ini rambut, saudara. Rambut ya saudara memutih. Saudara kan saya nggak putih kan? Karena sebelum di sini saya ke salon saya semprot dulu, saudara. Karena apa? Kalau saya kelihatan ubannya gitu, nanti anak-anak muda di sini bilang, ya Koko, masa panggil pembicara nenek-nenek? Nah, ya kan? Makin merosot. Ujung-ujungnya apa, saudara? Mati. Bukan tubuh fisik ini yang sama Tuhan mau dibetulin. Bukan udah tua ya, lalu disuntik ini, suntik itu. Bukan, saudara. Tetapi ada hal lain yang mau diubahkan, yaitu apa? Namun manusia batinia kami dibaharui. Manusia batinia kita. Apa itu manusia batinia? Manusia batinia adalah manusia jiwa, manusia yang tidak kelihatan. Di dalam jiwa kita, ini ada 3 hal. Ini perlu diingat-ingat. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, 1, kehendak. Kalau di sini dikatakan manusia batinia kami dibaharui, berarti si manusianya rusak, benar? Setuju nggak? Benar? Manusia kita ini rusak. Kapan rusaknya? Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Tadinya kan si manusia ini kan bisa main-main, istilah kata-kata zaman sekarang, dia bisa main ya. Mungkin dia bisa gelayotan, bisa makan ini, bisa lari-lari. Tapi 1 hari Tuhan panggil si manusia ini. Hei manusia, kamu boleh makan, boleh main di taman ini. Tetapi ada 1 buah kehidupan, pohon kehidupan yang tidak boleh kamu makan. Kamu tidak boleh sentuh. Si manusia bilang, oke Tuhan. Ya kan? Biasa kan kalau manusia dibilang, jangan, bilangnya iya, ya kan? Tetapi Tuhan yang nggak ada, langsung seperti manusia waktu itu. Akhirnya 1 hari, dia melihat ada 1 buah. Mungkin buahnya kalau kita katakan seperti buah sekarang, seperti apel. Lalu dia bilang, buah ini sangat menarik. Dari warnanya aja, aduh ini menarik. Mulailah manusia memakai pikirannya. Ya, wah menarik nih. Kayaknya dosa sedikit nggak apa-apa kali ya. Masih benci-benci dikit nggak apa-apa, ya kan? Masih korupsi di kantor dikit-dikit nggak apa-apa ya. Nonton-nonton yang ya miring-miring dikit nggak apa-apa lah. Istri nggak tahu, ya kan? Akhirnya dia pakai perasaannya. Wah, makan sedikit nggak apa-apa. Kayaknya makan sedikit enak kali ini. Akhirnya dia pakai apa? Pakai kehendak. Tadi kata Tuhan tidak boleh ikuti kehendak Tuhan. Akhirnya dia manusia ini bertindak, mengambil buah itu lalu digigit. Misalnya buah itu kita kategorikan buah apel ya, baru digigit keras gitu ya. Baru digigit keras gitu. Dia bilang apa?
telanjang, iya kan? Emang dari dulu kan telanjang dia. Orang dia main-main, dia telanjang, dia nggak ngomong apa-apa. Tetapi kenapa ketika dia baru makan buah itu, dia baru sadar dia telanjang? Karena kemuliaan Tuhan telah meninggalkan manusia yang melanggar firman. Akhirnya si manusia langsung dia pergi, dia ngumpet. Dia tutupi auratnya. Dari kejauhan Tuhan berjalan. Dia memanggil, manusia, di mana engkau? Benar kan? Si manusia ngumpet. Saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, kita jangan meninggalkan komunitas. Kita jangan meninggalkan firman Tuhan. Justru ketika kita dalam keberdosaan, ketidakberdayaan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Melalui firman Tuhan kita diperbaiki. Saya sangat senang sekali ya kalau ada komunitas seperti ini, bisa sharing, ada kesatuan. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi biar komunitas yang hanya seperti ini menurut saya komunitasnya cukup besar ini. Bisa menjangkau orang-orang lain. Bisa menjadi, bukan hanya menjadi jemaat yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kuat dan tangan, pikiran, keberadaan kita untuk memulihkan mereka. Setuju nggak? Amin. Dan saudara, itulah manusia yang disebut manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi sekarang saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan, nggak cukup. Lalu tanggung jawab kita yang sudah percaya Tuhan, yang di KTP kita dirubah menjadi orang Kristen, tanggung jawab kita apa? Cukup kita percaya Tuhan, terima pengampunan, cukup itu aja? Enggak cukup. Tapi Tuhan melalui anugerah keselamatan, Dia mau mengembalikan kepada manusia, kepada rancangannya yang sempurna. Menjadi manusia yang pertama kali diciptakan. Dibaharui. Dari kapan? Dari kapan, Dek? Coba yang keras, dari kapan? Tiap hari. Tiap hari diperbaiki. Mau nggak, saudara? Mau nggak? Nggak kedengeran. Mau berkat nggak? Mau. Tuh, kalau berkat mau. Tapi kalau mau dibaharui tiap hari, mau nggak? Benar. Kalau saudara berani meresponi ini, saudara buka pintu keluar, saudara langsung diperbarui. Benar. Gimana Bu? Kok Ibu tahu kayak dukun? Benar. Bagaimana cara Tuhan memperbarui? Tuhan memperbarui dari sini nih. Cara pikir kita. Dari hati kita. Dari kehendak kita diperbarui. Banyak orang yang berpikiran sudah dalam Tuhan, tapi pikirannya masih negatif. Kok aku udah umur segini Tuhan, Engkau belum kirim jodoh. Ya kan? Kenapa? Aku jadi kecewa. Tuhan tahu nggak, denger nggak Tuhan? Tuh kemarin si mama nanyain gua lagi Tuhan. Lu nggak mau kawin? Kapan lu? Pilih-pilih sih lu, makanya lu nggak laku lu. Ayo. Saudara, kadang-kadang kita mau Tuhan menjawab doa kita menurut kehendak kita. Benar nggak? Ya saudara, tetapi Tuhan pasti ada maksudnya ketika Tuhan tidak menjawab. Bukan Tuhan tidak menjawab, Tuhan menjawab. Cuman kadang-kadang pikiran kita yang salah tafsir apa yang Tuhan jawab. Lalu Tuhan mau memperbaiki perasaan kita. Nih apalagi wanita-wanita. Wanita tuh sensitif. Benar apa benar? Benar nggak? Nah, supaya kita dipakai Tuhan, ini perasaan kita nih harus kuat. Harus kuat. Saudara saya tahun 86 kenal Tuhan ya. Itu masih umur kira-kira 22. Sekarang 61. Berapa kali jatuhnya? Mungkin kalau udah
air mata bisa ditadain, wah udah berember-ember kali. Tetapi ketika saya mengalami kejadian gak enak, ya, kejadian gak enak, tapi aku jadi semakin kuat. Dulu saya takut ada orang ketuk pintu aja mau masuk ke rumah saya ngintip dari jauh. Ini siapa nih? Kalau tidak saya kenal dengan benar, saya ngumpet. Saya tunggu sampai orang itu pulang. Tetapi sekarang ketika saya hidup di dalam pembentukan dan proses Tuhan, Tuhan bawa saya dari daerah ke daerah lain. Baru-baru ini kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya baru ke Papua Barat, ke Manokwari. Saudara, kalau ke Manokwari itu ada berangkatnya jam 10 malam, dan jam 12 malam itu transit di Makassar, itu transitnya 3 jam. Tidur nggak bisa, makan pada tutup. Jadi saya bolak-balik badan gak enak. Tetapi bagaimana saya sendiri, tapi nggak ada rasa takut. Saya kalau di hotel pelayanan ya, saya nggak pernah ngajak teman karena teman-teman saya hampir semuanya udah married kecuali saya. Jadi kemana-mana saya hanya pergi sendiri. Jadi saya di hotel sendiri. Bagaimana saya membedakan diri saya dengan teman saya yang teman saya ini yang ceria, wanita yang gagah. Tetapi ketika dia dengar saya, wah Ci, saya emang gak ada gini, gak berani. Kalau tidur pun dia nyalain lampu terang-terang, TV-nya dia nyalain. Ini belum dikeluarin. Seperti itu. Nah saudara, kenapa saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini? Kenapa? Karena saya betapa hidup saya dalam anugerah Tuhan. Bukan hanya saya aja, tapi kita semua hidup dalam anugerah Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan memakai kita. Nah, kita harus apa? Harus dibentuk dan diubahkan Tuhan agar pikiran kita diubah. Saudara, saya punya kesaksian ya, ilustrasi maksud saya. Satu hari ada sebuah pohon bambu. Dia menangis sedih sekali. Karena apa? Tidak ada angin musim kemarau, panas sekali. Lalu satu kali memasuki bulan 12, dia bisa senyum-senyum. Wah, untung ada bulan Desember, musim penghujan. Ada angin sepoi-sepoi. Lalu kemudian dia bisa menikmati itu. Baru beberapa saat dia menikmati itu. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak tua yang datang tanpa permisi. Dia tebang pohon. Tebang kesakitan. Si pohon bambu itu menangis. Kenapa saya ditebang? Padahal kan saya sudah berbaik hati untuk menutupi rumah manusia yang kena terik matahari. Tapi belum selesai dia merasa kesakitan. Si bapak tua ini memotong-motong lagi pohon bambu itu menjadi potongan yang tipis. Dan panjangnya ini kira-kira sepanjang sumpit. Saudara, kalau kita memotong pohon bambu, saudara, kalau dipotong, itu kan kasar. Kalau kita pegang dengan tangan kita pasti luka. Ya enggak? Maka diambillah potongan itu, lalu supaya halus, diambil amplas yang paling kasar. Saudara, nona-nona di sini, ibu-ibu, tahu amplas yang kasar? Tahu ya? Oh ya. Saudara, diamplas saudara, si pohon bambu menangis lagi. Kenapa saya diamplas? Aduh, sakit. Belum halus. Diamplas lagi, lama diamplas. Setelah dipegang, ini sudah cukup halus. Setelah cukup halus, diambillah 10 tangkai. 10 tangkai, lalu kemudian dijejer, lalu 10 tangkai itu ditempel dengan kertas, dan kertas itu digambar, dicat warna-warni, gambar bunga, gambar pemandangan, maka jadilah sebuah kipas. Saudara, apakah si kipas ini
Sama kehidupan si kipas ini, ketika dia ditebang, lalu kemudian dipotong, diamplas, apakah dia tahu ujung kehidupannya ini dia menjadi kipas dan boleh memberkati tubuh manusia yang kepanasan? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Taunya cuman sakit dan nangis. Itu siapa? Itu siapa ya? Di sini nggak ada kan? Ada apa? Ada. Itulah kita. Ternyata si pohon bambu ini diproses, dibentuk untuk menjadi berkat buat tubuh manusia yang kepanasan. Begitu juga saudara dan saya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal itu tidak disebutin. Segala hal. Mungkin bisa setiap menit, setiap detik, setiap hari Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendidik kita. Untuk mendewasakan kita. Siapa ya? Saudara, bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk saya bisa kuat seperti yang saudara lihat. Itu perjalanannya panjang dari 86 sampai usia 61 seperti ini. Kenapa? Ada apa dengan saya? Saya ini adalah seorang anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh orang tua saya. Ketika saya ada di dalam rahim mama saya, kurang lebih 3 bulan, mama berusaha untuk menghancurkan saya. Yaitu dengan dia melakukan aborsi, dengan minum obat-obatan, saya tidak gugur. Lalu kemudian dengan minum jamu, saya juga tidak gugur. Lalu yang terakhir, tetangga kiri kanan bilang, tuh pergi ke situ, itu tukang pijit yang ahli dalam menggugurkan janin. Akhirnya mama saya pergi ke sana, lalu kemudian janin yang masih kecil ini dipijat, ditekan supaya dia hancur dan keluar. Ternyata tindakan ini juga tidak dapat menghancurkan si janin. Akhirnya mama saya pasrah dengan ketakutan. Akhirnya 9 bulan, maka lahirlah saya. Betapa terkejutnya ketika dia melihat putrinya, akibat efek dari ketiga hal yang mama saya gunakan, menyebabkan fisik saya cacat. Kita lihat. Nih, tangan kanan saya, 2 jarinya tidak ada kukunya. Tangan kiri saya, 3 jarinya tidak ada kukunya. Saudara, bagian tengah yang harusnya lebih tinggi, ini pendek. Bukan hanya pendek saja, jari-jari saya ini lembek ya. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan, ketika saya remaja, mama saya suruh saya untuk ngeles ngetik. Saya nggak mau. Bagaimana mungkin tangan saya yang pendek dan lembek ini bisa menekan touch mesin tik yang zaman itu keras? Nggak mungkin. Malu sekali. Tapi puji Tuhan. Di dalam roh orang benar, itu di dalam diri orang benar ada kuasa yang besar. Amin. Dan kuasa itulah yang memampukan saya bisa ngetik dengan mesin tik yang seperti zaman dulu, saya bisa melakukan segala hal. Dan kedua kaki saya ini cacat. Kaki kanan saya 5 jarinya tidak ada kukunya. Kaki kiri saya ini parah, cuma setengah. Setengah besarnya sebesar saya mengepalkan jari-jari tangan saya. Sebesar ini. Jadi saudara, karena kaki saya cuma sepotong, jadi sebelum saya kenal Tuhan, saya mengalami kesulitan untuk pakai sepatu atau pakai sandal yang standar, yang umum saya nggak bisa. Saya sebagai wanita nggak bisa yang namanya pakai sepatu pantofel, nggak bisa. Saya mengalami kesulitan dan kesusahan ketika saya mulai bersekolah. Waktu usia 4 tahun, mulai saya disekolahkan mama di taman kanak-kanak. Disitulah mama mulai melakukan pencarian sepatu. Cari sepatu susah sekali yang cocok dengan kaki kiri saya. Akhirnya mama saya membelikan saya sepatu boot. Sepatu boot itu sepatu dari plastik yang lubangnya itu besar. Saudara tahu ya?
Karena sepatu boot lubangnya besar, ketika saya pakai untuk jalan ke sekolah, itu terlepas. Karena lubangnya besar. Akhirnya karena saya susah pakai sepatu itu, ya akhirnya wah gimana nih caranya? Saya percaya itu hikmat dari Tuhan, meskipun waktu itu saya belum kenal dia. Saya tarik saudara, sepatu itu saya tarik. Dari rumah, narik sepatu sampai ke sekolahan. Dan saudara, kalau kita tarik sepatu, ya otomatis jalannya aneh, bincang-bincang. Dan orang-orang, anak-anak yang tahu saya kakinya buntung, itu saya selalu dibully. Buntung, buntung, buntung. Lalu kemudian kalau ada orang-orang besar yang melihat saya jalan pincang-pincang aneh gitu, mereka selalu bertanya, kamu kenapa? Kaki kamu sakit ya? Wah, kaki kamu pasti cacat. Itu udah membuat diri saya nggak nyaman. Kalau saya jalan ke sekolah ya, itu saya nggak bisa jalan seperti ini. Saya jalannya nunduk dan saya selalu mau cepet-cepet karena malu. Perkataan seperti itu membuat hidup saya pahit. Lalu kemudian kalau mereka lihat tangan saya pas kalau lagi jalan, mereka lihat pas mentok matanya di tangan saya seperti ini, mereka kabur. Mereka pikir saya sakit kusta. Nah, efek dari anak yang tertolak seperti saya ini, ya, itu bukan hanya bisa menyebabkan kecacatan fisik saja. Namanya saja sudah tertolak. Nah, saudara hati-hati nih ibu-ibu yang mau punya anak ya, atau oma-oma yang mantunya punya anak. Tuhan kasih kita yang terbaik. Tetapi kok ada orang-orang yang mukanya bete gitu ya. Kenapa? Ada sesuatu seperti saya. Saya ditolak di dalam kandungan, mama saya nggak mau saya lahir. Efeknya bukan hanya cacat fisik akibat obat-obatan. Tetapi jiwa saya menolak diri saya menolak mama saya membenci mama saya tidak bisa mendengar apa yang mama katakan, nasihat mama saya itu nggak pernah nempel di pikiran. Kenapa? Karena saya di dalam kandungan ditolak. Padahal saya tuh tidak tahu cacatnya saya ini akibat perbuatan mama saya. Saya tidak tahu. Tetapi dari kecil saya tuh nggak bisa sayang mama, nggak bisa baik-baik. Maunya apa? Maunya ngamuk, maunya marah, maunya memberontak, berani banding pintu di depan mama saya, berani kata-katain mama. Itu efek dari penolakan. Lalu kemudian takut, lalu kemudian kalau saya ada di mall ya, di lantai 2, kalau berdiri di pinggir rel penjagaan, saya nggak usah lihat-lihat seperti ini ke bawah, nggak usah. Saya begini aja. Ini dari arah belakang ini, ada satu kekuatan yang menguasai saya, yang berusaha mengangkat saya, untuk saya menerjunkan diri ke bawah. Dan itu sangat menakutkan. Kalau saya jalan, satu hari saya pernah jalan nyebrang di jembatan penyeberangan, saya tahu nih, ini tinggi nih. Saya nggak di pinggir lah, di tengah gitu saya pinggir. Ini saudara tahu, ini badan kayak ada yang narik ke sini. Narik supaya saya terjun ke bawah. Itu sangat-sangat menakutkan. Saudara, ada peristiwa-peristiwa yang bikin saya susah ya. Sepatu setelah masih kecil pakai sepatu boot, kalau sepatu rusak untuk mendapatkan sepatu yang baru, itu sangat sulit. Saya harus berkali-kali dengan mama saya untuk cari sepatu yang nyaman. Dan itu sulit sekali, susah. Ada satu waktu karena tidak ada pilihan, saya melihat ada sepatu laki-laki, kayaknya ini bisa deh saya pakai. Ya udah saya beli, mama saya beli, tapi ketika saya bawa ke sekolah, itu saya harus ikut ekskul olahraga, harus lari putar lapangan yang besar. Waduh, sulit sekali karena sepatunya berat. Saya stres untuk ikut di sekolah itu. Lalu satu kali kami ini mau naik ke satu puncak ya,
Dulu ini saya nih untuk menanyakan sesuatu itu nggak punya jiwa yang berani, ketakutan. Ya disuruh ikut ya, saya terpaksa ikut. Tapi malam-malam itu saya berpikir, gimana saya naik ke sana dengan sepatu yang besar dan berat, jalan datar aja, saya harus usaha tarik-tarik sepatu. Akhirnya saya ikut, saudara. Ketika saya ikut, baru seperempat jalan. Itu jalan pendakian, jalannya ada kerikil-kerikil, tanah yang udah disertai dengan hujan rintik-rintik, lengket dan basah. Akhirnya saya jalan. Ketika baru seperempat jalan, kaki kiri saya ini yang kecil kejeblos. Kejeblos di dalam tanah itu untuk saya menarik kaki itu sangat sulit. Karena apa? Nempel. Di depan saya itu udah nggak ada orang. Teman-teman saya udah nggak kelihatan. Akhirnya cukup mengambil waktu ya. Akhirnya saya keangkat juga. Ya udah, saya jalan lagi dengan membawa tanah liat di sepatu saya. Lalu jalan nggak sampai-sampai. Kayaknya aduh di mana ya tempatnya nggak sampai. Ada orang yang turun, saya tanya, Pak ini masih jauh nggak? Kalau masih jauh, saya nggak lanjut, saya balik aja. Tapi orang ini bilang, oh enggak, bentar lagi sampai. Wah semangat. Oh sebentar lagi sampai. Itu saya udah capek sekali. Akhirnya jalan lagi nggak sampai-sampai juga. Tapi akhirnya sampai juga. Ketika saya sampai di atas, saya bilang, oh ngelihat ini air terjun. Baru saya bilang gitu. Tiba-tiba semua teman-teman saya di atas mulai menuruni bukit. Saya baru sampai di atas. Wah, susah. Mau nangis, nggak bisa ya. Dulu kan belum punya Yesus kan ya. Akhirnya saya turun sambil saya susah hati. Kalau nggak salah saya nangis deh. Jadi paling buncit di belakang. Jadi naik susah, turun itu lebih susah. Karena apa? Ternyata kiri kanan saya jurang. Itu menakutkan sekali. Ya udah turun. Jadi ketika saya sampai di bis, itu saya malu sekali. Kelihatannya teman-teman tuh sudah bete menunggu saya terlalu lama jalan. Lalu kemudian ada satu cerita. Saudara di tempat ini pernah mengalami masa remaja kan? Masa remajanya pasti menyenangkan ya. Iya enggak? Hah? Iya. Iya Lele. Iya kan? Pasti ya. Kalau saya mah remaja bete. Mau lari, pengen lari dari masa itu, mau lari kemana? Jadi kalau mereka ulang tahun 17 tahun, mereka tuh pesta-pesta ya. Saya nggak pernah menikmati ikut mereka. Karena apa? Malu. Nggak punya pakaian bagus, nggak punya sepatu yang untuk bisa saya bawa ke tempat pesta. Jadi nggak pernah ikut. Satu kali ada teman yang berusia 17, teman baik saya, dia bilang, kamu harus datang ya. Nanti saya jemput di tempat penjemputan. Tiba-tiba saya pede. Jadi pakai baju seadanya. Jadi keluarga kami itu keluarga yang minim sekali ya. Pakai sepatu bola yang gede. Jadi akhirnya saya tunggu di tempat penjemputan. Sebelum mobil itu datang, pikiran yang belum diperbarui ini berbicara seperti ini. Nanti kalau saya sampai di sana dengan sepatu seperti ini, bukan baju pesta, pasti semua mata memandang saya orang yang aneh. Lalu kalau ada acara dansa, siapa yang menarik saya untuk ikut ambil bagian dalam pesta dansa itu? Dan saya bilang apa? Iya ya, udah saya kabur. Kabur sambil nangis. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya nggak diciptakan seperti teman-teman saya? Menjadi wanita yang menarik. Akhirnya singkat cerita, saya bisa lulus SMA. Lalu kemudian saya kuliah. Lalu kemudian setelah kuliah, saya memberanikan diri untuk cari pekerjaan. Ketika saya dapat pekerjaan di kantor, itu hanya bertahan kurang lebih 5-6 bulan. Karena apa? Yang namanya sakit jiwa. Kalau jiwa ini belum disembuhkan oleh Tuhan, ya susah. Mau sakit bagaimana, dia tetap sakit.
Jadi kalau ada orang datang saya ketakutan, angkat telepon saya ketakutan, kebingungan ya. Akhirnya ya udah saya berhenti. Ketika saya berhenti, disinilah saya mulai mengalami masa-masa depresi. Saya bilang, kalau kenyataan seperti ini, saya cuma stay di rumah, hanya melakukan pekerjaan rumah. Saya tidak punya salary karena tidak bekerja. Saya tidak punya komunitas. Dan zaman itu saya masih muda. Kalau saya tinggal di rumah, menurut saudara, apa ada orang laki-laki yang naksir sama saya? Ada nggak? Mana ada? Cuma di rumah. Wah, itu saya susah sekali. Nangis, sedih. Satu hari saya bilang gini, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak adil. Saya belum kenal Tuhan loh. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak adil. Sambil nangis nih. Engkau membedakan kelahiran saya dengan kakak-kakak saya. Mereka tidak cacat. Dengan kaki yang cacat nih saya jadi susah pakai sepatu. Saya tidak dihargai. Saya nggak punya uang. Lalu kemudian mereka teman-teman bisa saya membandingkan diri saya dengan mereka. Mereka bisa melakukan ini dan itu. Mereka menjadi orang-orang yang hebat. Saya cuma tinggal di rumah. Saya nggak punya masa depan. Sedih, nangis, banyak nangis saya. Ternyata saudara, setelah bergumul tentang meratap dan menangisi diri, ternyata Tuhan itu dengar loh. Apalagi saudara yang sudah hidup di dalam Tuhan. Lebih didengar nggak? Lebih didengar. Cuman kalau menurut banyak orang nggak didengar Bu. Itu kenapa? Budak kupingnya. Nah, Tuhan bicara. Tapi kita kadang-kadang Tuhan gak bicara Bu. Kenapa? Budak kuping rohani kita. Dan saudara, akhirnya saya meratap sama Tuhan. Nah, satu waktu setelah saya banyak nangis seperti itu ya. Satu waktu saudara, ini pergumulannya panjang nih saudara. Ada teman saya datang. Aku mau ngajak kamu nih ke gereja. Saudara tahu? Orang yang mengajak saya itu Kristen tanda kutip. Kristen tanda kutip. Udah ya, dia bilang apa? Itu pendetanya lucu loh. Hah? Kok ada ya pendetanya lucu? Ya udah saya mah ngikut aja. Tetapi ketika saya ngikut di situ, belum firman Tuhan nih saudara. Baru duduk lagi penyembahan seperti tadi. Saya sudah dilawat Tuhan. Dan malam itu saya membuka hati saya untuk menerima Kristus. Saudara tahu, Kristus ketika kita panggil Kristus di dalam hidup kita, Roh Allah bersama kita, itu ada kuasa yang besar. Esok harinya yang tadinya saya penakut, itu saya bisa keluar yang zamannya itu ke KKR, dari satu KKR ke KKR. Di situlah iman kekristenan saya bertumbuh. Satu waktu, berapa tahun kemudian ada tante saya datang, dia cerita, kamu nih cacat karena ini ulah mama kamu. Kamu digugurin, pakai ini, pakai itu. Wah saudara, wah saya marah. Saya pahit hati, sebelumnya saya sudah pahit hati sama mama saya. Tapi ketika saya mendengar berita itu, saya menjadi pahit hati dan marah. Tetapi ketika saya pahit hati, saya kan sudah ada tempat curhat. Jadi kalau kita pahit hati, kita jangan curhat cepat-cepat curhat ke orang lain. Curhat ke Roh Kudus. Curhat ke Tuhan. Cerita. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya punya mama yang hatinya begitu jahat? Dia mau hancurkan saya, kaki saya cacat, saya jalan susah. Saya kasih loh alasan-alasan itu kepada Tuhan. Tuhan tahu. Ketika saya dibully, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti dengar. Tetapi kenapa Tuhan izinkan semua ini? Saudara, kalau kita lagi dengar firman Tuhan, itu firman Tuhan tuh pasti akan disimpan di dalam memori kita. Ketika kita ada masalah, itu firman Tuhan keluar. Lepaskan pengampunan. Nggak bisa Tuhan. Tuhan tahu ketika saya lagi jalan, mereka kabur, mereka bilang, itu orang sakit kusta. Tuhan tahu kan? Ketika sepatu saya jebol, ujungnya bolong, saya harus pergi ke toko sepatu. Sekali, 2 kali, 3 kali, nggak nemu yang pas.
Tuhan tahu kan, sekarang kau memaksa aku untuk mengampuni. Susah Tuhan. Saya nangis ingat-ingat masa lalu saya. Tetapi firman Tuhan itu terus mengikuti saya untuk melepaskan pengampunan kepada mama. Ada satu firman Tuhan yang mengatakan, bukan yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya saya bergumul kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, beri aku kekuatan agar saya bisa dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Kalau pakai kekuatan saya sendiri, saya nggak mampu Tuhan. Mampukan saya. Saya cari Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Satu waktu ketika saya lagi membaca firman Tuhan, ada satu firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan menciptakan manusia berharga dan mulia. Disitulah selama ini saya merasa menjadi orang yang tidak berharga. Saya dimusuhi banyak orang. Saya nggak pernah dipeluk oleh mama saya. Saya nggak pernah merasakan dipeluk sama papa saya. Saya nggak pernah merasakan arti figur seorang papa di dalam hidup saya. Ketika 3 bulan saya lahir, papa meninggal. Jadi hidup saya kesusahan demi kesusahan. Tapi saya bersyukur, ternyata ketika saya percaya Tuhan, saya di dalam pergumulan saya firman Tuhan itu, sepertinya Tuhan yang bicara sungguh-sungguh sama saya. Engkau berharga dan mulia. Saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata saya ini berharga di hadapan Tuhan. Dan ujung dari kalimat ini apa? Aku mengasihimu. Itu dia poinnya. Selama ini saya merasa tidak dikasih oleh siapapun, apalagi oleh mama saya. Jadi hidup saya susah demi susah. Dan hari itu juga saya sembuh tanpa tampang tangan, tanpa apapun, hanya baca firman Tuhan. Wah, rasanya saya merdeka. Saudara, ada orang-orang yang sudah dijawab Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan. Stop, stuck sampai situ aja. Enggak, Tuhan ingin lanjut naik ke level berikutnya. Yaitu level apa? Level pengampunan. Saya naik ke level pengampunan, Tuhan berikan saya kekuatan. Yaitu dengan apa? Tindakan melepaskan kasih kepada mama saya. Meskipun saat itu begitu sangat sulit bagi saya. Karena apa? Mama saya itu marah ketika dia tahu saya itu jadi Kristen. Jadi saya dijegal untuk tidak ke gereja. Jadi saya banyak bentrok, tapi bersyukur ketika saya ada Roh Kudus, seharusnya saya bisa marah, bisa lawan mama saya. Tuhan beri saya kekuatan. Supaya saya tidak marah ketika mama saya melakukan penjagalan-penjagalan. Nah itulah, ketika saya mau marah, ada Kristus, ada Roh Kudus yang membantu saya untuk saya memberikan kasih kepada mama saya. Saudara, ini bukan bicara tentang hari, minggu, bulan, tapi bicara tentang dari tahun ke tahun, ke tahun, ke tahun. Saudara, tidak ada batu yang demikian keras. Ketika batu itu ditetesi air, satu hari batu itu akan bolong. Ya, tidak ada hati yang demikian keras yang tidak bisa percaya ke Tuhan. Tapi kalau kita saudara hari ini meneteskan kasih mungkin kepada orang tua yang bicaranya nggak baik, mungkin kepada suami, kepada istri, kepada mertua, kepada ipar, atau kepada siapapun, kepada anak-anak, kita belajar mentransferkan kasih. Kita tunjukkan kasih Kristus. Meskipun dia, mama saya, marah dan kecewa, benturan, tetapi saya belajar meresponi diri saya. Bagian mama yang gak mau kenal Tuhan, itu bagian dia dengan Tuhan. Bagian kita yang mendengarkan firman Tuhan. Bagian saya belajar mentaati firman Tuhan. Mengasihi mama, mengasihi mama, mengasihi mama. Satu hari, ketika dia jatuh dalam sakit ya, udah mau lewat dah saat itu. Dia belum kenal Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kasih kesempatan mama.
untuk dia menerima Kristus. Saudara, satu waktu akhirnya dibilang gini, ini orang yang sangat keras, yang anti Kristen. Satu hari dia bilang, Mama mau percaya kepada Tuhan. Akhirnya dalam kesakitan, dia tidak jadi dioperasi, dan mujizat Tuhan terjadi. Dan yang ajaibnya, ketika dia dinyatain sembuh, untuk dia buang air besar, itu saya nggak kasih suster, tangan saya sendiri yang membersihkan. Satu waktu di ranjang rumah sakit dia sudah bisa duduk, tangannya seperti ini. Saya datang, kita berpelukan. Di dalam ranjang rumah sakit kami berpelukan, kami bertangisan. Saya tidak menuntut mama saya, mama yang gugurin saya, jadi saya enggak. Saudara, Tuhan bisa melakukan pemulihan itu dengan berbagai macam cara. Akhirnya mama saya dipulihkan, hubungan kami dipulihkan Tuhan. Amin. Setelah dipulihkan Tuhan, setelah saya diubahkan cara berpikir saya, Tuhan memulihkan cara berpikir saya. Saya dulu bilang, saya jelek, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika saya belajar Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, Tuhan itu menciptakan manusia itu begitu sangat fokus. Di dalam penciptaan manusia itu Allah turut bekerja aktif. Di situ saya belajar, oh ternyata dalam Tuhan menciptakan itu baik. Saudara, Tuhan pulihkan hati saya. Saya belajar menerima keadaan ini. Lalu kemudian kaki saya cacat ya, itu cari sepatu begitu susah. Waktu itu mama saya pernah bikinin saya sepatu ya. Tetapi ketika udah dibikinin, saya bilang, wah ini akhir dari kesusahan saya nih pakai sepatu. Saya bisa pakai sepatu yang karena bikin kan, iya kan? Tetapi ketika bikin sudah jadi, nggak bisa dipakai. Kenapa? Kulitnya keras, berat, padahal itu bikin tuh. Kenapa? Karena hati ini masih mangkal waktu itu. Masih tidak bisa terima mama, masih tidak bisa terima kenyataan ini. Tetapi satu waktu ketika benar-benar hubungan saya dan mama sudah dipulihkan, Tuhan menunjukkan saya ke daerah Bandung itu, ada sebuah toko sepatu yang khusus kulit ya, akhirnya bisa bikin di situ, dan inilah sepatu yang saya pakai, saya bisa nyaman. Jadi saya mengenai sepatu itu saya sudah merdeka lah. Saya sudah menjadi wanita seutuhnya. Kenapa? Karena Kristus, sang pembuat sepatu itu ada di dalam diri saya. Sepatu saja Tuhan urus. Apalagi mengenai jodoh, pekerjaan. Orang-orang yang keras kepala. Masa Tuhan gak urus? Amin. Tapi kalau di antara saudara ada yang mentok dengan umur, Tuhan kok saya belum dikasih jodoh. Kenapa? Sudah siap belum kalau dikasih jodoh? Tuhan bicara nih hati. Tuhan bicara tentang karakter kita, cara pandang kita. Hati kita bisa nggak menerima orang lain? Hati kita bisa nggak menerima siapapun? Kehendak kita. Saudara, saya berbicara tentang kita belajar mengenal kehendak Tuhan. Saya nggak merit, itu pun bukan satu perkara yang mudah. Tetapi saya mau belajar tentang ketaatan. Jadi saudara, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kalau memang kita dipanggil nggak merit, kalau dipanggil sama Tuhan loh, ini saya bicara ya. Jadi segala sesuatu harus bergumul dengan Tuhan. Kalau ada yang tidak punya keturunan, kalau memang tidak dikasih, why not? Berarti hidupnya untuk melayani Tuhan. Jadi fokus orang percaya itu bukan fokus kepada dunia ini, fokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Ternyata saya nggak merit, saya udah bahagia. Saudara lihat muka saya orang yang bahagia apa orang yang susah? Orang bilang, saya mau merit Tuhan, saya mau kawin, saya mau punya jodoh. Karena apa? Kalau merit, ada pelindung, ada yang ngasih duit, ada yang ngurusin. Benar nggak? Betul, saya begitu.
Saudara, saya bilang, Tuhan, Engkau menginginkan saya tidak menikah. Nanti kalau nggak menikah, kalau saya sakit, siapa yang ngurusin? Kalau saya nggak punya uang, siapa yang ngasih uang? Ternyata alasan-alasan ketakutan saya tidak ada dalam Tuhan. Saya bisa traveling dari satu daerah, saya melayani sampai ke China, sampai ke Amerika. Kalau bukan Tuhan siap. Tuhan bisa siapkan sepatu saya. Ya, saya orang biasa, tapi sepatu saya ini sepatu yang lumayan mahal bagi saya. Kalau bukan Tuhan siapa? Saudara, untuk apa Tuhan mau mengubahkan kita? Yang terakhir ya. Yang terakhir, bentar. Kenapa? Yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini bicara, kita mau diubahkan Tuhan untuk menjadi juru damai. Untuk menjadi pendamai, untuk menjadi saksi. Kalau kita belum mau berubah, bagaimana kita mau menginjili orang lain? Bagaimana kita mau jadi berkat buat keluarga kita? Jadi saudara, ternyata Allah turut bekerja dalam hidup saya. Bagi dunia saya adalah satu momok. Bagi dunia saya adalah hal-hal yang tidak baik, hal yang negatif, hal-hal yang tidak menarik, hal-hal yang menyusahkan keluarga saya dulu. Tetapi ingat satu hal, kalau sesuatu yang negatif, kalau ada di dalam tangan Tuhan, yang negatif akan dijadikan yang positif. Yang jelek akan Tuhan ubahkan menjadi bagus. Tuhan pakai saya melalui pembentukan demi pembentukan. Sekarang saya boleh menjadi seorang motivator untuk bicara tentang kegerakan anti aborsi. Yang dulunya takut, Tuhan ubahkan melalui proses pelayanan Jakarta. Berani. Jakarta, Bandung. Berani. Jakarta, Solo. Berani. Jakarta, Surabaya. Berani. Jakarta, Bangka. Berani. Jadi Tuhan proses kita. Enggak langsung saya naik ke lantai atas, ini lantai bawah, kita langsung tebrak. Enggak mungkin. Tuhan itu bukan seperti itu. Ketika kita mau naik ke lantai 2, kita harus naik anak tangga pertama, kedua, ketiga, baru kita sampai di atas. Benar? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan akan memproses kita. Oh, orang ini cara berpikir yang gak bagus. Orang ini belum bisa mengampuni. Kamu belajar mengampuni dulu. Kalau kita tidak mau belajar mengampuni, gak mungkin kita akan melihat janji Tuhan. Kalau kita tidak bisa terima diri kita, gak mungkin Tuhan pakai kita untuk level yang lebih besar. Gak mungkin. Jadi hari ini, posisi saudara. Saudara di sini ada 50, 40? Ada ya? 40 saudara di sini akan dipakai Tuhan masing-masing. 40 saudara yang ada di tempat ini akan dipakai Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau angkat tangan? Amin. Tapi saudara harus menyerahkan diri untuk mengalami pembentukan dan pemrosesan Tuhan. Seperti yang tadi saudara dengar, cerita tentang pohon bambu yang menangis dan meratap di asap, di amplas dalam penderitaan. Tapi pada akhirnya dia boleh menjadi berkat. Keadaan di dalam yang engkau terima saat ini, Tuhan adalah tanda-tanda Tuhan untuk mempersiapkan saudara, untuk menggapai anak-anak muda di tempat. Saudara di luar sana, tahun lalu saya ke Ambon, anak-anak muda itu diperkosa, bukan perkosa oleh pacarnya, diperkosa oleh papanya, omnya, dan teman-teman om. Bayang. Bagaimana saya nggak sedih dengar seperti itu. Jadi kalau saya diundang mau ke ujung dunia pun saya terima. Saya kalau cukup dana saya akan pergi. Karena apa? Saatnya kita memberitakan tentang kebenaran. Agar anak-anak itu terbuka pikirannya, menjaga cara berpakaiannya, terbuka pikirannya. Aku ini adalah ciptaan Tuhan. Aku ini berharga.
Aku dipakai Tuhan. Karena apa? Anak-anak muda zaman sekarang tidak bisa menerima jati dirinya. Dia mau seperti orang lain. Anak-anak muda zaman sekarang kenapa gampang sekali jatuh dalam dosa, gampang sekali terima cinta dari pasangannya. Kenapa? Karena keluarganya nggak pernah terima dia. Karena mama papanya tidak pernah memeluk dia. Karena mama mamanya, karena latar belakang dari orang tua yang tidak paham. Say, I love you. Papa sayang kamu ya nak. Kamu hebat anak mama. Nggak pernah. Jadi keturunannya bisa nggak ngomong I love you? Nggak bisa. Tetapi sekarang saudara dan saya adalah keturunan papa yang selalu bilang I love you, I love you. Bisa nggak saudara bilang I love you kepada mama? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Tuhan selalu bilang I love you nak, I love you nak. Aku Immanuel, Allah Immanuel. Aku selalu bersama dengan engkau. Tuhan selalu memegang tangan kita. Saudara, saya sangat yakin dan sangat yakin. Walaupun saya hidup sendiri. Ketika saya di pesawat, ketika saya lagi nunggu pemberangkatan, ketika pesawat delay, saya tidak ada takutnya. Karena apa? Immanuel. Allah selalu bersama dengan saya. Immanuel, Allah selalu bersama dengan saudara. Amin. Saudara, mari kita mau menjadi diubahkan Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru. Hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Yang kedua, kita harus siap sedia. Mau diproses dan dibentuk untuk menjadi juru damai dunia. Amin.